Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Haifan Nurul Najmi, NPM 190220016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Bandung. Dewasa ini terdapat berbagai jenis makanan cepat saji yang beredar di masyarakat luas, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Menjadi salah satu keuntungan mengapa banyak sekali makanan cepat saji beredar di masyarakat. Rasanya yang enak, kemudian mudah didapat, menjadi salah satu keuntungan mengapa banyak masyarakat mengonsumsi makanan cepat saji. Berkembangnya budaya mengonsumsi makanan cepat saji di masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup yang semakin modern, di mana kegiatan ini menuntut kita supaya dapat mengonsumsi makanan lebih cepat, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih fast food sebagai alternatif lain dalam memilih makanan yang dikonsumsi pada kesehariannya. Dengan terus berkembangnya fast food, maka semakin menjamur pula restoran fast food yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat konsumsi fast food masyarakat dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2008 menghasilkan data sebesar 69% masyarakat kota di Indonesia mengemari makanan cepat saji. Dalam data tersebut, 33% menyatakan konsumsi fast food sebagai pilihan makan siang. Kemudian diikuti dengan pilihan sebagai makan malam sebanyak 25%, serta sebanyak 9% lainnya mengonsumsi makanan cepat saji sebagai pilihan terakhir. Perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang kerap melanda masyarakat banyak. Selain itu, perilaku konsumtif dapat dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga oleh masyarakat. Di mana zaman yang modern ini semua hal bisa didapatkan dengan mudah, terutama dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan konsumsi makanan cepat saji. Perilaku konsumtif cenderung dilakukan secara spontan dan berlebihan, terkadang dibarengi dengan nafsu dan kesenangan sesaat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap dalam mengonsumsi yang berlebihan merupakan suatu perilaku yang tidak rasional dan bersifat kompulsif, sehingga secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Untuk mengetahui apakah mengonsumsi makanan cepat saji yang dilakukan oleh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan dapat menimbulkan perilaku konsumtif, maka saya melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Bandung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pengaruh adalah daya atau upaya yang timbul dari suatu perbuatan yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Adapun definisi pengaruh menurut Badudu dan Zain adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi. Pengaruh dapat dibedakan menjadi dua, ada pengaruh yang bersifat positif, kemudian ada pengaruh yang bersifat negatif. Pengaruh yang bersifat positif apabila bisa memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat, sedangkan pengaruh negatif lebih cenderung memberikan pengaruh yang tidak baik kepada diri sendiri dan bisa dijauhi oleh masyarakat. Definisi mengonsumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan atau memakai barang-barang konsumsi. Selain itu, kata konsumsi dalam Kamus Besar Ekonomi diartikan sebagai tindakan manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menghabiskan atau mengurangi utility guna suatu benda. Besarnya konsumsi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pendapatan yang ia terima. Apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka konsumsi orang tersebut dapat terjadi peningkatan, tetapi jika terjadi penurunan pendapatan, maka jumlah konsumsi dapat terjadi penurunan. Menurut Oxford University, fast food atau makanan cepat saji adalah sebuah jenis makanan yang dapat diolah dalam waktu yang singkat dan disajikan dengan mudah, sehingga hanya memerlukan waktu beberapa menit saja yang bisa menjadi snack bar atau rumah makan. Makanan cepat saji umumnya disukai oleh para remaja ataupun orang dewasa karena rasanya
yang enak dan dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Sehingga dalam arti luas, makanan cepat saji mencakup segala jenis makanan yang dapat disajikan dengan cepat. Jadi, tidak hanya terbatas pada makanan barat yang sering dijumpai di restoran cepat saji yang dapat di pusat perbelanjaan atau di kota, namun juga makanan di Indonesia seperti Indomie, warteg, nasi goreng, juga termasuk makanan cepat saji. Ada buku yang ditulis oleh Yuyun Alamsyah yang berjudul Bisnis Fast Food ala Indonesia, bahwa makanan cepat saji memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan makanan cepat saji diantaranya yang pertama adalah praktis. Makanan cepat saji dapat dihidangkan dengan mudah tanpa persiapan yang rumit, praktis, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, enak. Untuk faktor makanan cepat saji biasanya secara produsen mendesain untuk memiliki rasa yang enak dan universal sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk dengan selera yang berbeda-beda. Ketiga, cepat. Cepat merupakan faktor utama mengapa makanan cepat saji menjadi alasan utama banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang keempat adalah hemat. Untuk makanan cepat saji cenderung lebih murah dibandingkan makanan yang lainnya karena dapat menekan biaya produksi dari perusahaan. Kemudian yang kelima adalah control size menu atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanan cepat saji menyediakan menu dengan beragam ukuran sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari remaja, orang dewasa, kemudian mungkin lanjut usia juga jika memang mereka menyukai mengonsumsi makanan cepat saji. Selain terdapat kelebihan di makanan cepat saji juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah tidak sehat. Makanan cepat saji cenderung didominasi oleh makanan yang berkalori tinggi dan juga memiliki kandungan lemak jenuh sehingga menyebabkan makanan cepat saji menjadi tidak sehat. Yang kedua, makanan cepat saji cenderung banyak ditemui di perkotaan besar karena makanan cepat saji didominasi oleh masyarakat yang memiliki waktu sedikit untuk mengonsumsi makanan, sehingga itu menjadi alasan mengapa banyak sekali restoran cepat saji ditemukan di perkotaan besar dibanding di desa-desa. Mengonsumsi makanan cepat saji menjadi sebuah fenomena karena terjadi perubahan pola pangan dalam beberapa dekade terakhir. Mayoritas penduduk dunia secara drastis mengubah pola pangan dan kebiasaan makanannya sebagai dampak dari globalisasi, urbanisasi, dan meningkatkan pendapatan. Apalagi ada aplikasi pemesan makanan melalui gawai yang semakin memudahkan masyarakat. Untuk mengetahui apakah fenomena mengonsumsi makanan cepat saji membuat perilaku konsumtif kepada mahasiswa, maka dibuatlah analisis data menggunakan kuesioner Google Formulir yang sudah saya sebarkan kepada mahasiswa ekonomi pembangunan di Universitas Islam Bandung. Di dalam agama Islam, Allah menentang perilaku berlebih-lebihan, terutama dalam mengonsumsi makanan. Hal tersebut terdapat jelas di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27-28 yang memiliki arti sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Selain itu, terdapat pula di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, maka makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selain terdapat di dalam Al-Quran mengenai pola konsumsi, terdapat juga kajian ulama yang mengatur tentang pola konsumsi secara Islami yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa dalam bidang konsumsi, Islam mengatur manusia agar yang pertama menafkahkan harta dan kebaikan serta menjauhi sifat kikir. Yang kedua, Islam melarang perbuatan israf dan tabzir, yaitu membelanjakan harta dalam konteks over quantity dan over quality. Kemudian menjauhi hutang, dan yang terakhir Islam mengutamakan sikap sederhana. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh mengonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus karena hal tersebut dapat memacu kita untuk berperilaku konsumtif. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa di dalam Al-Quran
Allah menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berperilaku konsumtif dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Kemudian Islam juga lebih mengutamakan untuk berperilaku hidup sederhana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.